Bayangkan, kamu sedang berada di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Udara pagi masih lembab, aroma tanah basah terasa di hidung. Di kejauhan, terdengar suara azan subuh bersautan, lalu tak lama, samar-samar terdengar gamelan dari rumah seorang warga. Dan ketika kamu bertanya, "Asalnya dari mana, Pak?" Dengan senyum ramah, orang itu menjawab, "Saya orang Jawa, Nak. Sudah 40 tahun tinggal di sini." Ya, begitulah kisah yang akan kamu temui hampir di seluruh penjuru Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua, dari pesisir hingga pegunungan, bahkan sampai ke luar negeri, kamu akan menemukan orang Jawa. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin satu suku bisa tersebar sejauh itu, sebanyak itu, dan berpengaruh sebesar itu? 1. Jejak awal, tanah yang subur, jiwa yang ulet. Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa, pulau yang padat, subur, dan menjadi pusat kebudayaan selama ribuan tahun. Di tanah inilah lahir kerajaan-kerajaan besar, Mataram kuno, Kediri, Singasari, Majapahit, dan banyak lagi. Mereka bukan sekedar kerajaan, tapi pusat ilmu, perdagangan, dan seni. Masyarakat Jawa sejak dulu terkenal ulet dan sabar. Mereka hidup di tanah yang penuh letusan gunung dan bencana alam, tapi tidak pernah menyerah. Setiap kali gunung meletus, mereka menanam lagi. Setiap kali sawah kering, mereka mencari cara untuk mengairinya. Itulah mengapa sifat dasar orang Jawa adalah tekun, disiplin, dan mampu beradaptasi dimanapun. 2. Dari Majapahit ke dunia. Kita sering mendengar kisah tentang Majapahit, kerajaan yang disebut-sebut pernah menyatukan Nusantara. Dari catatan sejarah, pada abad ke-14, armada Majapahit sudah berlayar sampai ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan Filipina dan Malaka. Artinya, orang Jawa sudah terbiasa menyeberangi lautan, membawa dagangan, budaya, dan bahasa mereka ke wilayah lain. Mereka bukan penjajah, mereka penyebar budaya. Dimanapun mereka datang, mereka mengajarkan tata krama, gotong royong, dan cara hidup bersama yang damai. Mereka menanam padi, mendirikan pemukiman, dan membuat sistem pemerintahan lokal yang tertata. Inilah cikal bakal persebaran awal orang Jawa sebelum masa modern dimulai. 3. Masa kolonial dan gelombang besar migrasi. Namun gelombang terbesar penyebaran orang Jawa terjadi pada abad ke-19, masa penjajahan Belanda. Saat itu, Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di dunia. Tanah subur tapi penduduk terlalu banyak. Belanda melihat peluang, memindahkan ribuan keluarga Jawa ke daerah-daerah yang masih kosong di luar Jawa. Maka dimulailah program kolonisasi, cikal bakal dari transmigrasi. Kapal demi kapal membawa keluarga Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Mereka diberi lahan tapi bukan kehidupan yang mudah. Banyak yang harus menebas hutan, melawan malaria, dan membangun rumah dari nol. Namun disinilah keajaiban itu terjadi. Dalam waktu singkat, kampung-kampung kecil tumbuh menjadi desa produktif. Sawah terbentang, sekolah berdiri, dan pasar mulai ramai. Semua karena kerja keras dan semangat pantang menyerah orang Jawa. Dan ketika Indonesia merdeka, program ini dilanjutkan oleh pemerintah, kali ini dengan semangat pemerataan pembangunan. Ratusan ribu keluarga Jawa kembali tersebar ke seluruh Indonesia, membawa bahasa, budaya, dan nilai kehidupan mereka. 4. Orang Jawa di luar negeri, jejak yang tak terhapus. Tahukah kamu, di negeri yang jauh bernama Suriname, ribuan orang masih berbicara bahasa Jawa. Mereka adalah keturunan pekerja kontrak yang dibawa Belanda dari Jawa antara 1890 hingga 1930. Di sana mereka masih makan tempe, memasak pecel, dan bahkan menggelar wayang kulit setiap tahun. Ada juga yang menetap di Malaysia, Singapura, hingga Arab Saudi. Sebagian menjadi pekerja, sebagian lagi menjadi pengusaha sukses. Dan uniknya, dimanapun mereka tinggal, orang Jawa selalu dikenal sopan, rajin, dan bisa dipercaya. Nilai-nilai yang mereka bawa seperti nrimo ing pandum, menerima dengan ikhlas, gotong royong, dan tepo seliro, tenggang rasa, membuat mereka mudah diterima di mana berada. Inilah kekuatan sejati suku Jawa, bukan pada jumlahnya, tapi pada karakter dan etos hidupnya. 5. Para pemimpin besar dari tanah Jawa. Dan kalau bicara tentang kepemimpinan Indonesia, sulit rasanya memisahkan nama Jawa dari sejarah bangsa ini. Coba kita lihat kembali. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, lahir di Blitar, Jawa Timur. Beliau bukan hanya pemimpin politik, tapi simbol revolusi dan semangat kebangkitan bangsa.
Kata-kata beliau mengguncangkan dunia, tapi hatinya tetap membumi, khas Jawa. Lalu datang Soeharto, pria dari Kemusuk, Yogyakarta, yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dari tangannya lahir pembangunan besar-besaran, jalan, bendungan, swasembada pangan, dan stabilitas nasional. Gaya kepemimpinannya tenang, penuh perhitungan, tapi tegas, sangat mencerminkan filosofi Jawa yang alon-alon asal kelakon. Setelahnya Megawati Soekarnoputri, putri dari sang proklamator, membawa warisan politik dan jiwa nasionalisme yang kuat. Kemudian, Susilo Bambang Yudhoyono, pria santun dari Pacitan, membawa gaya kepemimpinan yang modern dan diplomatis. Dan tentu saja Joko Widodo atau Jokowi dari Surakarta, seorang pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, sederhana, tapi membawa perubahan besar bagi wajah pembangunan Indonesia. Lihatlah, dari 7 presiden Indonesia, mayoritas berasal dari suku Jawa. Itu bukan kebetulan. Itu bukti bahwa orang Jawa memiliki jiwa kepemimpinan yang alami, hasil dari tradisi panjang berpikir tenang, menghormati sesama, dan melihat jauh ke depan. 6. Suku yang membangun Indonesia. Kalau kamu melihat pembangunan Indonesia hari ini, jalan-jalan di Kalimantan, sawah di Sulawesi, pelabuhan di Papua, di sana selalu ada jejak tangan orang Jawa. Mereka menjadi petani, guru, pegawai, hingga arsitek pembangunan daerah. Nilai gotong royong mereka menjadi dasar semangat pembangunan nasional. Sikap sabar dan kerja keras mereka membuat banyak daerah berkembang cepat. Dari desa kecil di Lampung sampai perkampungan transmigran di Kalimantan Timur, orang Jawa menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi hasil kerja mereka nyata. Dan tanpa mereka, mungkin Indonesia tidak akan tumbuh seimbang seperti sekarang. 7. Suku yang membangun Indonesia. Namun satu hal yang sering dilupakan, suku Jawa tidak pernah berusaha menjadi yang paling berkuasa. Mereka datang, berbaur, membangun, lalu menjadikan tempat baru itu sebagai rumah. Mereka menikah dengan suku lain, melahirkan generasi baru, generasi yang tidak lagi hanya orang Jawa, tapi orang Indonesia sejati. Karena itulah, orang Jawa sering disebut sebagai penyatu Nusantara. Mereka tidak menaklukkan dengan senjata, tapi dengan kerja keras, keramahan, dan budaya yang lembut. Mereka datang bukan untuk mengambil, tapi untuk menanam. Penutup, warisan dari Tanah Jawa. Hari ini, ketika kamu berjalan di Jakarta, Medan, Pontianak, atau Jayapura, kamu akan mendengar logat Jawa, melihat nasi pecel di warung, mendengar lagu campur sari, atau menonton wayang kulit di acara warga. Itu bukti bahwa budaya Jawa telah menjadi bagian dari identitas bangsa ini. Suku Jawa adalah urat nadi pembangunan Indonesia. Dari sawah yang hijau sampai gedung tinggi di ibu kota, dari ladang transmigrasi hingga kursi kepresidenan, ada jejak langkah orang Jawa di sana. Mereka mungkin tidak menguasai dunia dengan kekuatan, tapi mereka menyebarkan pengaruhnya lewat kerja, kesabaran, dan hati yang besar. Karena pada akhirnya, menjadi Jawa bukan soal darah atau marga, tapi tentang semangat untuk membangun tanpa pamrih, hidup dengan harmoni, dan terus membawa cahaya peradaban di mana berada. Inilah kisah suku Jawa, penyebar budaya, pembangun bangsa, dan penjaga harmoni Nusantara. Relik cerita bukan sekedar tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sejarah membentuk dunia kita hari ini. Kira-kira, misteri atau kisah apa lagi yang harus saya bahas selanjutnya? Tulis pendapat dan saran kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita pilihan kalian yang akan saya ungkap di video berikutnya. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan waktu menuju kisah-kisah yang terlupakan. Bye-bye.